Pagi, ini video 274 ya. Berita terakhir kemarin, Prabowo mengunjungi Gubernur BI. Ini linknya. Sebelumnya, Prabowo telah memanggil Gubernur BI sebelum kunjungan ke negara-negara di Amerika. Masalah apa yang sedang dibicarakan antara Prabowo dengan Gubernur BI adalah mengenai kekeringan likuiditas. Jadi begini untuk menjelaskannya ya. Ini ada kaitannya dengan berita kemarin. Aguan itu bersedia untuk diwawancara oleh majalah Tempo. Dan ini linknya. Di sana dia menyebutkan bahwa investor di IKN itu nol ya. Dan karena dia diperintah oleh Jokowi, maka dia akhirnya ikutlah perintah Jokowi untuk berinvestasi di IKN. Tetapi sebetulnya progres IKN itu nol. Nah, kenapa kok Aguan ini yang dulunya takut kepada media, sekarang bersuara? Ini kaitannya dengan kondisi likuiditas di Indonesia, di mana sekarang itu terjadi kekeringan likuiditas. Contohnya, grup sebelah itu misalnya Sinarmas ya, dia punya kredit itu 700 triliun. Setiap tahun dia harus membayar cicilan itu 70 triliun setiap tahun. Kalau seandainya Bank Indonesia itu tidak menerbitkan kredit baru, dia harus cari kemana duit itu. Oleh karena itu, ya salah satu diantaranya adalah mereka mengakses kepada duit-duit judi online. Yang jadi masalah adalah setelah mereka ini menyumbang kepada beberapa instansi, ini linknya. Dia merasa bahwa dia sudah menyumbang sebagian hasilnya atau katakanlah pajak kepada para instansi yang terkait. Tetapi akhirnya masih tetap terus diberantas judi online ini. Lah, mereka itu yang sudah keburu utang, seperti grup Sinarmas 700 triliun, atau Salim yang utangnya misalnya kreditnya 2000 triliun. Mereka mau nggak mau kan harus mencicil utang itu. Akhirnya ya karena mereka serba salah ya kan, sudah menyumbang pajak untuk kegiatan mereka, tetapi ternyata dia sudah nurutin Jokowi untuk IKN, dia sudah menyumbangkan pajak-pajak terkait kepada instansi terkait, tapi masih dirahasia judi online-nya, ya mereka bingung. Karena mereka bingung, mereka bersuara di media dengan harapan supaya Prabowo ini membantu mereka. Yang utang itu grup-grup besar. Nah, Prabowo akhirnya mengunjungi Gubernur Bank Indonesia untuk membicarakan hal ini. Untuk menjelaskan mekanisme kredit likuiditas Bank Indonesia itu, ada diagram ini. Di situ, ya, zaman dulu ada dana Soeharto. Itu yang disebut dana IGGI. Itu negara-negara Eropa utang kepada dananya Soeharto. Yang bunganya itu digunakan untuk keperluan posyandu, SD Impres, bibit unggul, KUT, kredit usaha tani, dan program-program seperti keluarga berencana. Itu nilainya sekarang sekitar 3.000 triliun per tahun, itu non APBN, itu dibiayai oleh IGGI. Nah, itulah yang poin 1 dari Soeharto. Nah, dana Soeharto ini itu timbulnya dari peninggalan Hindia Belanda. Pada waktu Perang Dunia Kedua,
Seluruh negara-negara Eropa itu bangkrut semua. Ya, yang nggak bangkrut itu cuma 5. Ya, kekayaan yang nggak hilang itu. Satu, kekayaan Kaisar Jerman yang direbut oleh Soviet. Kekaisaran Rusia yang dipegang oleh Soviet. Yang sisanya adalah kekaisaran Dutch Empire, Hindia Belanda, kekaisaran Cina yang direbut Jepang, dan kekaisaran Jepang yang akhirnya ketiganya ini direbut oleh sekutu. Nah, oleh sekutu, dana tersebut yang nilainya 10 triliun dolar dalam bentuk emas, itu dijadikan jaminan World Bank. Oleh karena itu, World Bank itu memegang 10 triliun emas dunia, yang dari 3 kerajaan tadi, itu dijadikan jaminan untuk menimbulkan kredit sebesar 100 triliun. Itu lewat World Bank. Nah, apa yang terjadi? Seharusnya pemerintah itu melalui BI mengakses kredit kepada World Bank untuk bisa mencetak uang atau menyalurkan kredit likuiditas Bank Indonesia. Dan di sini bulan Desember tahun 2021, Bank Indonesia menyalahi prosedur, yaitu menalangi utang pemerintah. Itu melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 99, di mana jelas-jelas bahwa Gubernur BI tidak bisa menalangi utang pemerintah. Nah, sehingga sudah 4 tahun kita diembargo oleh World Bank. Akibatnya apa? Akibatnya ya balik lagi tadi konglomerat itu, kelojotan, karena kekeringan likuiditas, kesulitan untuk nyicil utang mereka. Nah, pilihannya adalah, ya, kalau seandainya yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun adalah mereka mengakses dana-dana di Bank BUMN ini, Bank BRI, Mandiri, dan Bank BNI dijadikan jaminan kepada utang Cina. Seperti contohnya untuk proyek kereta cepat Cina. Akibatnya apa? Akibatnya bank-bank BUMN ini sudah diagunkan kepada Cina. Jadi otomatis kita harus mengutang akses kepada utang Cina. Padahal akses utang Cina itu melanggar Undang-Undang Bank Sentral nomor 5 tahun 1954. Disinilah terjadinya komplikasi. Nah, kita tidak bisa lari lagi karena bank-bank BUMN itu sudah diagunkan kepada proyek kereta cepat Indonesia. Jadi pilihannya kita mau lanjut kepada utang Cina di mana itu melanggar Undang-Undang nomor 5 tahun 54, atau kita mengakses kembali kepada World Bank di mana terembargo karena kesalahan Undang-Undang nomor 23 tahun 99. Ibarat kata, maju kena, mundur kena. Nah, ini solusinya apa? Solusinya adalah pemerintah ini harus bisa rekonsiliasi dengan para pihak, dengan kelompok-kelompok Soehartois, Soekarnois, dan lain-lain, sehingga blunder ini bisa diurai gitu satu persatu.